Hello students, how are you? I do hope that you all have good condition. This week I would like to talk about usulan dan saran. Gimana kabarnya anak-anak? Untuk kali ini saya sengaja langsung upload aja pada topik kali ini, yaitu usulan dan saran versus penyesalan ya. Sementara usulan dan saran kita gunakan apa? Nah, kita gunakan ini. Kalau kita mau usul sama orang atau memberi saran seseorang, maka gunakan should, yang artinya seharusnya. Saran atau usulan itu kita menyarankan atau mengusulkan orang melakukan sesuatu dan masih mungkin terjadi. Itu namanya usulan dan saran ya. Rumusnya subjek plus should verb 1. Kalau ada objek gak apa-apa, kasih objek. Kalau nggak ada nggak usah. Ya, contohnya begini. I'm very thirsty. Saya sangat haus. Ya, saya sangat haus. Budi berkata, saya sangat haus. Ali memberi usulan pada dia. Gimana usulannya? You should drink some water. You should drink some water. Saya kira sangat mudah ini ya. Kalau kita akan mengusulkan pada seseorang, teman kita, sahabat kita, atau guru kita, atau orang tua kita, gunakan should. Ya, contohnya, I'm very thirsty. Saya sangat haus. Maka kita usulkan, you should drink some water. Ini usulan. Ya, hanya ada 2 topik yang kita akan crosskan ya, yaitu usulan, saran versus berlawanan dengan penyesalan. Kalau penyesalan itu kejadiannya sudah terjadi, kita hanya menyesali, tidak boleh pakai ini, rumusnya beda nanti ya. Oke, saya kira paham ya. Ini usulan ya, usulan dan saran atau usulan atau saran. Langsung ke berikutnya. Sederhana kok, soalnya juga nggak terlalu susah, tapi harus hati-hati. Kalau kita merasa menyesal ya, atau penyesalan, maka kita tidak boleh menggunakan ini. Nah, ini salah, ini subjek should. Nah, ini salah. Harus ditambah dengan have. Should have. Nah, ini menyesal. Dan kata kerjanya harus bentuk ke-3, tidak boleh bentuk ke-1. Inilah pattern atau pola untuk mengungkapkan perasaan menyesal. Ya, contohnya begini, contoh sederhana ya. Biasanya kejadiannya sudah terjadi ya. I got 5 in my English. I got 5 in my English test. Saya dapat nilai 5 pelajaran atau ulangan bahasa Inggris. Itu kata si Dewi. Maka Sinta merasa menyesal. Kenapa kamu kok tidak belajar lebih serius? Ya, I got 5 in my English test. Maka Sinta memberi ungkapan penyesalan. Kamu seharusnya belajar giat. You should masukkan have. Belajar bentuk ketiga ya. You should have studied hard. You should have studied hard. Ya. Jadi kalau ada sebuah pernyataan negatif, ya, pernyataan yang mengandung berita yang kurang baik, maka kita gunakan penyesalan. Anda nggak boleh pakai ini salah ini. You should study hard. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena sudah terjadi dan nilainya 5. Gagal. Paham ya? Oke. Bentar, saya beri contoh lagi. Kamu bisa membedakan nggak penyesalan atau usulan? Silakan ditulis dulu. Jadi kalau penyesalan pakai should have. Kalau usulan saran pakai should. Ya. Oke ya. Langsung aja. Ada sebuah soal.
Aku butuh sebuah buku. Ya, maaf. Saya membutuhkan buku matematika. Ya. Tapi saya nggak punya ya. I need a math book. Ya, si Anton butuh sebuah buku matematika. Maka Desi menyarankan atau menyesal, kamu seharusnya pergi ke perpus. Saran atau penyesalan, kira-kira ya. Si Anton butuh sebuah buku, ada sebuah pernyataan positif, pernyataan yang belum dilakukan. Maka si Desi mengusulkan, kamu seharusnya pergi ke you should go to library. Maknanya buku mat itu ada di perpus dan kamu bisa beli, dan kamu bisa meminjam ya. Jadi buku mat itu ada di perpus, kamu bisa pinjam. Ini bukan statement atau bukan pernyataan negatif ya. Nah, kalau pernyataan negatif contohnya begini, ini pasti usulan ya, saran. Bagaimana kalau saya jawab you should gone to the library? Ya percuma, ulangannya udah selesai, nggak butuh lagi buku matematika. Paham ya? Nah sekarang ada contoh kedua. Apakah ini usulan atau penyesalan? I lost my car yesterday. Saya kehilangan mobil saya kemarin. Kira-kira bagaimana? Kamu seharusnya memarkir di tempat yang aman sebagai usulan atau penyesalan? Mobilnya udah hilang, berarti pakai penyesalan ya. Pinter. Kira-kira apa jawabannya? You should memarkir park. Nggak boleh langsung karena ini penyesalan ya, harus tambahi have. You should have park. Kamu seharusnya memarkir mobilmu di tempat yang aman, in the safe place. Ya, paham ya? Yang atas ini usulan atau saran, karena buku matematikanya masih ada dan masih ada di perpustakaan, masih bisa mempelajari, ulangannya belum dimulai. Kalau yang bawah ini adalah penyesalan, mobilnya sudah hilang, maka kita memberi pernyataan menyesal. Kamu seharusnya memarkir di tempat yang aman. Kalau kamu jawab you should park saja nggak pakai have, salah. Berarti mobilnya belum hilang. Oke, itu aja saya kira. Tidak ada masalah bedanya antara saran dan penyesalan. Silakan kalian tulis dulu. Nah ini kurang naik ya, maaf ya. Nah ini. Oke. Saran dan penyesalan. Oke. Tulis dulu contohnya ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Saya harap kalian bisa mengerjakan soal besok dengan baik. Kalau bisa tanpa ada yang salah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.